Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di podcast Kada KPU Mamasa, ruang berbagi informasi, edukasi, dan inspirasi seputar kepemiluan. Teman pemilih, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih. Kita tahu bahwa keberhasilan pemilu bukan hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga oleh kesadaran dan keterlibatan kita sebagai warga negara. Nah, bagaimana sebenarnya peran masyarakat dalam setiap tahapan pemilu? Sejauh apa pendidikan pemilih dapat meningkatkan kualitas demokrasi? Dan apa saja langkah yang dilakukan KPU untuk memastikan semua kelompok masyarakat mendapat akses informasi yang adil dan mudah dipahami. Nah, semua itu akan kita kupas tuntas bersama narasumber yang sangat spesial pada siang hari ini. Jadi, tetap bersama kami karena banyak hal menarik yang perlu kita pahami bersama agar kita semua bisa menjadi pemilih yang lebih cerdas dan berdaya. Baik, teman pemilih, di narasumber kita pada siang hari ini adalah dari Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Budiman Imran. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Apa kabar? Sehat, Ibu. Bagaimana perjalanan Pak dari Mamuju ke Mamasa ini? Mantap. Luar biasa, Pak ya. Berkelok-kelok, Pak ya. Udah biasa. Sudah biasa, Pak. Baik, Pak. Kita langsung kepada pertanyaan terkait dengan pentingnya partisipasi. Mengapa partisipasi masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan? Silakan, Pak. Wah, ini berat ini. Jadi, pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada podcast KPU Mamasa. Ini episode yang keberapa nih? Ketiga, Pak. Ketiga. Ya. Saya narasumber ketiga dong ya? Iya, narasumber yang ketiga, Pak. Selamat. Kemudian saya ucapkan juga selamat atas capaian KPU Mamasa menuju informatif ya. Iya, terima kasih. Semoga tahun depan bisa kita tingkatkan ke informatif ya. Iya, betul, Pak. Pertama kita milah dulu yang mana yang dimaksud dengan sosialisasi, mana yang dimaksud dengan pendidikan pemilih, karena ini dua hal yang berbeda. Sosialisasi artinya bagaimana kemudian informasi tentang tahapan kepada masyarakat, tentang proses mekanisme kepada masyarakat. Pendidikan pemilih itu lebih kepada kualitas dari pemilu kita. Dulu kita bilangnya pemilu dan pilkada. Kalau untuk setelah putusan MK 135 itu sudah tidak ada pilkada lagi. Namanya adalah pemilu nasional dan pemilu lokal. Nah, jadi nanti kedepannya akan ada dua pemilu. Ini penting bagaimana kemudian walaupun secara kuantitasnya bagus, apakah kualitasnya bagus? Ini yang perlu kita bedah nanti. Sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kemudian bagaimana Pak untuk mendefinisikan dengan pemilih cerdas dalam konteks pendidikan pemilih itu sendiri? Pemilih cerdas dalam artian begini ya, pemilih kita selalu kita berasumsi kalau tingkat partisipasi tinggi otomatis kita sudah mendapatkan kualitas pemilih yang bagus. Ternyata itu tidak terbanding lurus dengan itu, karena tingkat partisipasi tinggi itu bisa dicapai oleh sosialisasi, kemudian bisa dicapai oleh faktor-faktor lain. Ada yang mengatakan ya faktor-faktor seperti yang ini penyakit di masyarakat kita ya, money politik, ini seperti mohon maaf, buang angin, kecium tapi tidak kelihatan. Ini menjadi faktor karena bagaimana kemudian mari menyadarkan kepada masyarakat one man, one vote, one value. Itu sangat berarti, bermakna.
yang buta, yang paling berbahaya adalah buta politik. Karena dia tidak mau berpartisipasi ke dalam proses pemilu, tidak mau tahu siapa calonnya, tidak mau hadir ke TPS, tapi dia tidak memahami bahwa yang ketika dia mau beli beras, harga beras berapa, kemudian ketika dia mau mencari pekerjaan apa ada atau tidak, kemudian tingkat kesejahteraan itu tinggi atau tidak, itu dilahirkan dari keputusan-keputusan politik. Betul. Nah, kalau dia tidak memahami itu, masyarakat kita tidak memahami tentang esensi dari politik itu, nah ini yang perlu kita tingkatkan kesadaran terkait itu. Jadi terkesannya itu masa bodoh Pak ya? Masa bodoh. Betul. Apa dia datang hanya sekedar seremonial dan itu tadi ada apanya ada gitu. Sesuatu Pak ya. Itu. Baik Pak, kemudian tantangan terbesarnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat apa seperti penyampaian Bapak tadi bahwa selalu ada sesuatu buat masyarakat sehingga kesannya masa bodoh. Khusus untuk Mamasa sendiri, partisipasi pemilu yang kemarin itu sudah 81% loh Pak. Pemilu. Itu kalau sudah, pilkadanya? Pilkada kemarin 75 ya kalau nggak salah ya? 75 iya. Okay, alhamdulillah. Berarti sudah cukup tinggi itu. Kalau kami di provinsi sama untuk 82an juga untuk di pemilu di 3 provinsi. Ya. Di pilkada 75,85 juga. Karena ada satu kabupaten kita yang cukup rendah karena mungkin terkait dengan calon tunggal. Ya. Jadi itu juga cukup memangkas partisipasi ya. Mamasa juga sudah cukup bagus, tingkat partisipasi tinggi. Cuma itu tadi kalau kita mengatakan apakah ini sudah berbanding lurus dengan tingkat partisipasi tinggi dan kesadaran masyarakat terkait dengan pendidikan pemilih itu. Ini sebenarnya menjadi penting untuk kita. Nah, untuk kedepannya nih Pak, memang walaupun kita sudah 81%, itu sudah memuaskan bagi kita, tapi selalu ada saja yang kurang nih. Betul. Artinya apa program atau inovasi apa saja yang bisa dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilu itu sendiri? Kalau kita kan ada 11 segmentasi pemilih ya. Kita bagi segmentasi, kemudian secara kita bisa bagi juga secara demografi, ya, secara usia, secara tingkat pekerjaan dan tingkat pendidikan. Kalau kita melihat kepada Bapak Komunikasi Dunia, namanya Laxwell itu, dia menggunakan teori who say what to whom with what effect ya. Artinya pesan yang efektif itu adalah ketika kita memahami target. Jadi kita harus pahami dulu nih, siapa ini target kita? Apakah dia pemuda? Apakah dia disabilitas? Apakah dia perempuan? Nah, itu ketika dia memahami target kita otomatis bisa menyesuaikan dengan pesan apa yang akan kita kemas nih, yang akan kita sampaikan. Kemudian setelah itu melalui metode apa? Apakah metode secara langsung yang face to face atau metode daring? Sekarang kan terutama tuh siapa anak-anak muda kita yang Gen Z itu udah elektronik banget ya. Semuanya sudah serba, semua informasi digital sudah dikonsumsi mereka semua. Bahkan pemilih kita kalau kami di Sulbar kan 996.000 ya. Itu 65% itu Gen Z dan milenial. Itu yang mengakses informasi. Untuk informasi secara digital yang saya maksudkan tadi itu saat ini kan dikuasai oleh YMT itu. YouTube. Meta itu ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, sama TikTok. YMT. YMT Pak ya. Teman pemilih YMT ingat YouTube, Meta dan TikTok. Betul. Dulu kita share
foto, share informasi, itu untuk berbagi kan, sharing informasi. Sekarang yang tercipta saat ini bukan itu lagi. Kita sudah bergerak kepada apa yang namanya algoritma society. Algoritma society ini nanti akan berubah. Tadinya hal-hal yang penting, misalkan dan banyak dipembicarakan orang, itu akan menjadi di atas kan gitu. Itu menjadi content preference. Biasanya kalau kita buka itu kok ini terus yang muncul ya, ya kan gitu. Kok ini terus, karena itu yang lagi viral. Itu content preference. Jadi dan itu bisa kita engineering, kita bisa modifikasi konten-konten kita untuk menjadi sebuah informasi itu. Betul. Semuanya caranya adalah bagaimana kemudian informasi itu kita jadikan viral. Karena di dalam ilmu good news is a good news. Even bad news is a good news. Berita bagus itu adalah berita bagus. Bahkan berita buruk pun itu adalah berita bagus. Ketika dia jadi viral. Iya betul. Artinya apa? Ketika misalkan segmentasi kita ini adalah banyakkan mahasiswa, pelajar yang banyak mengakses IMT tadi ini, otomatis yang akan kita banyak berikan pengetahuan tentang bagaimana menyaring informasi-informasi itu. Nah, itu tadi nih Pak, terkait dengan informasi, apalagi yang kaum Gen Z itu yang IMT tadi, YouTube, Meta, dan TikTok. Nah, saking banyak informasi kan kadang ada informasi hoax. Betul. Atau misinformasi, walaupun sebenarnya KPU sudah memberikan informasi yang positif, tetapi ada saja yang mengklaim bahwa itu hal ini yang mereka tangkapnya ada hal yang negatif. Bagaimana cara kita menghadapi tantangan itu? Nah, pertama adalah kita menciptakan dulu sumber yang kredibel. Yang mana itu sumber yang kredibel? Otomatis kita punya akun, baik akun media sosial kita itu diakui dulu. Caranya dengan mendapatkan centang biru yang kita sudah dapatkan ya. Artinya kalau kita kredibel, otomatis orang akan percaya nih, oh akun ini percaya nih. Kemudian informasinya yang kita sebarkan. Kalau orang akan mencari, kan begitu tuh. Kerjanya algoritma, kalau kita misalkan ketik KPU Mamasa, ya kan misalnya gitu nih, kita ketik di Google KPU Mamasa, itu sebenarnya muncul pencarian, tapi sebenarnya tidak semudah itu yang kita lihat, walaupun sepersekian detik, tapi kan ada proses yang dilakukan oleh Google misalkan, mulai dari indexing, mulai dari itu tadi sumber yang terpercayanya, kemudian dimunculkanlah. Artinya kalau kita selalu menyampaikan, kalau untuk mencari sumber yang terpercaya, carilah di KPU Mamasa misalkan. Luar biasa. Carilah di KPU provinsi akun-akun yang sudah kredibel. Kalau di luar daripada itu, ya kita tidak tanggung jawab atas informasi itu. Itu cara menyaringnya dulu seperti itu. Terus bagaimana dengan akses informasi bagi pemilih disabilitas itu? Ya, kan yang kita tahu yang ini untuk kalangan Gen Z, tapi kan ada juga yang kaum disabilitas. Bagaimana caranya kita mengakses informasi untuk kaum disabilitas ini? Ya, kita kerjasama dengan beberapa komunitas disabilitas, baik yang ada di kabupaten dan ada di provinsi. Kita pada saat melakukan sosialisasi itu biasanya kita hadirkan penerjemah. Biasanya kalau kami biasanya itu menghadirkan penerjemah yang untuk yang tidak bisa tuna. Betul, tuna. Ada tunarungu ya namanya. Tunarungu ya. Ya, itu biasanya kita hadirkan penerjemah. Kemudian pada saat sosialisasi itu sempat juga dia bertanya, bagaimana kami ini yang tunanetra? Kita sampaikan kan pada waktu itu di TPS disiapkan untuk khusus untuk kaum disabilitas itu. Kemudian pada saat sosialisasi itu kami sampaikan bahwa teman-teman
KPPS kita instruksikan untuk membuat TPS itu di tempat yang aksesibel, yang terjangkau, yang kemudian dengan menggunakan kursi roda aja mungkin bisa kan. Banyak yang kemudian susah mau ke sana kan, saya kan pakai kursi roda, tempat TPS-nya aja naik pakai tangga-tangga. Apalagi mama saya ini yang kita tahu kondisi geografis seperti dan mungkin dia berpikir kalau saya mau digendong kan malu. Ya, jadi sebisa mungkin kita memperhatikan beberapa orang di wilayah kita yang kemudian ada saudara kita yang disabilitas, kita menyesuaikan lah. Jadi kita selalu sampaikan itu kepada komunitas-komunitas disabilitas bahwa kami sangat terbuka, inklusif dengan hal itu. Ya, luar biasa. Kemudian Pak, untuk harapan KPU terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu atau pemilihan yang akan datang. Oh, pastinya kalau KPU maunya sih tinggi ya. Maunya semua Pak memilih Pak ya. Maunya tinggi. Tapi tantangan terbesar kita adalah khususnya karena ini ada perubahan lagi. Dari 2019 ke 2024 itu kan proses yang kita lakukan, undang-undangnya sama, Undang-Undang 7 dipakai 2019, 2017. Kemudian Undang-Undang 7 juga dipakai di pemilu, ya kan? Sekarang dengan putusan MK 135, maka berbeda mekanik, teknisnya berubah, kemudian karena ada pemilu nasional, ada pemilu lokal. Otomatis informasi ini yang penting kita kemas, dibuat kemasan seperti apa, kemudian kita sampaikan lagi ke masyarakat. Pasti masyarakat ini apa lagi, tidak sama lagi yang lalu ya, pasti begitu. Jadi otomatis kita harus menangkap itu, kemudian kita buat informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Kalau masyarakat paham, masyarakat peduli, otomatis partisipasi akan tinggi, kualitas juga akan tinggi. Betul. Iya. Terkait juga dengan sosialisasi Pak, yang terus menerus kita jalankan terus dari tiap ini. Nah, terus apa pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman pemilih semua, terutama yang generasi muda Gen Z tadi Pak? Ya, jadi semua ada teman-teman pemilih, biasanya habis pemilu, habis pilkada, KPU ngapain ya? Nah, itu ya biasanya kan cuma jadi duduk? pertanyaannya. Ya, benar, Pak. KPU ngapain ya habis pemilu, ini yang perlu diluruskan, jangan sampai kami tidak pernah berhenti bekerja. Betul. Apalagi sosialisasi itu tidak ada tahapannya. Itu non-stop Pak ya. Betul, sosialisasi. Itu terus berjalan. Kami saya rasa teman-teman penguasa kan sudah ke sekolah ya melakukan termasuk podcast ini Pak ya kan. Ya, salah satu media kami buat untuk podcast itu. Ini sosialisasi jalan terus. Dan pendidikan pemilih berkelanjutan juga tetap kita jalankan. Kami sudah menjalin MOU dengan pemerintah provinsi nanti untuk namanya programnya PENJA, pendidikan pemilih berkelanjutan. PENJA. Teman pemilih PENJA, pendidikan pemilih berkelanjutan. Wah, luar biasa. Program ini KPU Pak ya, ke depannya. Tapi kita singkatnya PENJA. Luar biasa. Nanti kita akan itu akan banyak di kampus, kita akan kerjasama. Mulai dari tingkat SMU, SMA, SMK, Madrasah Aliyah, kemudian di perguruan tinggi. Itu semua tingkatan Pak ya? Itu akan kami koordinasi tentunya dengan Pemprov, kemudian setelah itu otomatis dengan teman-teman kabupaten kita koordinasi untuk tingkat SMU, SMK dan Madrasah Aliyahnya. Ya, oke. Terima kasih Pak, penjelasannya luar biasa mengenai partisipasi pemilih, pendidikan pemilih. Baik teman pemilih, demikianlah episode podcast edisi ketiga, periode ketiga pada siang hari ini di podcast Kada KPU Memasa, dan kali ini saat ini tentang sosialisasi partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih. Nah, semoga pembahasan ini dapat mendorong kita semua menjadi pemilih yang aktif, kritis dan sadar akan hak serta peran kita dalam setiap tahapan pemilihan. Terima kasih telah mendengarkan dan tetap ikuti informasi resmi dari KPU. Saya host Yeni LB, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan.